Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Menikmati hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan berdoa pagi ini biar setiap kami dimanapun kami berada kami mengalami hadirat Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya indah bersamamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan.
menyembahmu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadiratmu, hadiratmu melawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadiratmu, hadiratmu. Jamah, jamah kami, hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua jemaat sembah Tuhan. Mari buka hatimu dan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, kiana marala bara maharana, kiriana la barana barama. Hadiratmu jamah kami, hadiratmu kuatkan kami, hadiratmu, hadiratmu. Oh Yesus Tuhan, kiriana marala makarana ma, shenidaya nama. Oh Jesus, kana marala 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 marala. Jamah kami yang sedang lemah, jamah kami yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami percaya apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menguatkan kami. Oh Ramashikeri biaranala baranama ranalama yaranama, kiri biaranala baranala. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Worship from Home. Pada pagi hari ini saya percaya saudara-saudara bangun dengan tubuh yang sehat. Saudara-saudara merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita percaya sepanjang hari ini ke depan kita pasti akan selalu diberkati Tuhan. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya sebentar ketika kami beraktivitas, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati, menyertai kami. Tapi sebelum itu Tuhan, biarlah izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memotivasi, yang melandasi kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala pertolongan Tuhan itu seperti terlambat dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ketika pertolongan Tuhan yang kita nanti-nantikan, kita harap-harapkan, begitu terlambat dalam kehidupan kita. Nah saudara, tidak sedikit orang yang ketika menanti pertolongan Tuhan yang tak kunjung terjadi dalam kehidupannya, mereka mulai kecewa, mereka mulai berbalik dari Tuhan. Mereka mulai putus asa karena mereka tidak sabar untuk menunggu bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan mereka. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bayangkan saudara, andai kata kita berada dalam suatu antrian yang begitu panjang di sebuah bank misalnya. Ketika kita melakukan antrian, berdiri di antrian paling belakang, kemudian kita sedang menunggu giliran kita untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat bank yang kita akan lakukan transaksi pada hari itu. Dan tiba-tiba kita teringat pada sebuah kegiatan yang harus hari itu juga kita harus lakukan. Misalkan saudara teringat bahwa ada saudara-saudara yang
mengalami sakit yang butuh kehadiran saudara hari itu juga. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara akan meninggalkan antrian itu dan kemudian akan pergi ke tempat itu, ataukah tetap tunggu dengan sabar sampai antrian itu selesai dan saudara lakukan kegiatan saudara selanjutnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang serupa saudara pernah dialami oleh seorang yang bernama Yairus. Yairus mengalami hal yang seperti itu ketika anak perempuannya yang saat itu sedang sakit dan dikatakan anaknya hampir mati. Artinya dia sangat membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menolong anaknya supaya anaknya tidak sakit. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Markus pasal yang kelima ayat 21. Markus pasal yang kelima ayat 21, di sana dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yairus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon kepadanya, memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dialami oleh Yairus pada waktu itu. Ketika dia datang kepada Yesus dan dia melihat Yesus yang sedang mengajar orang banyak, yang sedang melayani orang-orang banyak, ada orang sakit, ada orang yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka. Tapi sementara itu saudara, Yairus hari itu juga sangat membutuhkan Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya yang hari itu juga harus disembuhkan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Itu sangat urgent saudara. Itu sangat, Yesus sangat diperlukan sekali pada waktu itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang jadi pertanyaan di sini saudara, apakah Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa itu, yang maha tahu itu? Apakah dia tidak tahu bahwa Yairus sangat membutuhkan kehadiran Yesus? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh butuh Yesus, ketika kita sungguh-sungguh perlu Yesus, ketika kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Tuhan pada hari itu juga, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat akan fatal. Tetapi ketika kita menunggu, meminta dan menunggu, tapi pertolongan itu tak kunjung terjadi. Hari itu juga Yairus merasakan apa yang dialami oleh kita, seperti yang kita alami hari-hari ini saudara, ketika kita mengalami hal seperti itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang Yairus yang luar biasa saudara. Seorang Yairus yang luar biasa di sini. Kita melihat dia ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tahu, dia sadar bahwa Yesus punya banyak orang-orang yang harus dia sembuhkan. Dia tahu diri, meskipun dia butuh pertolongan Tuhan, dia sangat menanti pertolongan Tuhan. Tetapi dia tahu, dia sadar dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bukannya tidak tahu kita membutuhkan dia pada hari itu juga. Pada saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan,
Pada saat kita membutuhkan Dia hari itu, bukannya Tuhan tidak tahu, Tuhan mengerti, Tuhan paham apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajar kita untuk tetap percaya kepada Dia, untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat mujizat itu terjadi. Supaya kita belajar di sini bahwa kita tidak terfokus kepada mujizat, tetapi kita harus terfokus kepada Tuhan. Kadang ketika kita terfokus kepada mujizat, kita meminta, Tuhan tolong saya hari ini juga. Tidak boleh ditunda. Karena apa saudara? Karena kita tidak terfokus kepada Tuhan. Kita hanya terfokus kepada mujizatnya saja. Yairus, dia terfokus kepada Tuhan. Dia membiarkan Tuhan berdaulat dalam kehidupannya. Sampai dalam perjalanannya saudara yang dikasih Tuhan. Ketika dia menyampaikan, datanglah kepada anakku perempuan. Dia sedang sakit dan hampir mati. Pesan ini cukup membuat Yesus mengerti bahwa Yairus sungguh-sungguh membutuhkan dia. Tetapi di sini Yesus menunda untuk cepat-cepat datang ke rumah Yairus. Malah dia memilih untuk melayani orang lain dulu. Memilih untuk berhenti melayani seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Apa maksudnya saudara yang dikasih Tuhan? Maksudnya di sini agar Yairus mengerti bahwa Tuhan, kalau Tuhan mampu menyembuhkan perempuan yang sudah tidak punya harapan ini, Tuhan mampu memulihkan keadaan perempuan yang ada di depan matanya. Setidak-tidaknya Tuhan ingin menumbuhkan iman dari kehidupan Yairus supaya semakin kuat bahwa dia tidak salah alamat dalam meminta pertolongan. Itu sudah tepat. Yesuslah orangnya yang harus dia hadirkan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, atau datang untuk melakukan sesuatu yang besar dalam keluarga Yairus, yaitu menyembuhkan anaknya. Di sini juga Yesus maksudkan, artinya jangankan masalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Persoalan apapun Tuhan pasti akan bisa lakukan. Sehingga ia sengaja, saudara, untuk seperti mengolor-olor waktu, seperti menunda-nunda untuk datang ke rumah Yairus. Bahkan kadang kita seperti Yairus, seperti kisah ini saudara. Kadang kita berpikir bahwa kenapa ketika kita meminta sesuatu Tuhan tidak datang tepat pada waktunya. Nanti sudah keadaannya sudah tidak ada harapan lagi baru Tuhan muncul. Kita lihat waktu Yairus sampai ke rumahnya saudara. Sebelum dia sampai ke rumahnya, orang sudah datang kepada dia dan berkata, "Tidak usah mengganggu guru lagi. Anakmu sudah mati." Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksud daripada pengajaran ini? Yesus mengajarkan kepada Yairus untuk tetap percaya. Jangan mendengar apa kata orang, tetapi mari terus terfokus kepada Tuhan. Tadinya Yairus sudah memulai untuk dia tidak hanya melihat mujizat, tetapi dia hanya terfokus kepada Tuhan. Dan imannya kembali diuji ketika orang datang mengatakan bahwa jangan kau ganggu lagi guru. Anakmu sudah mati. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan ini bisa saja menghancurkan, memusnahkan iman daripada Yairus. Tetapi Yesus ingin mengajarkan Yairus bagaimana dia harus tetap terfokus kepada Tuhan, bukan kepada mujizat.
Oleh dan sebab itu, Yairus ketika dia mendengarkan itu, Yesus berkata dan menguatkan imanmu, tenang saja, anakmu akan hidup. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kenyataan. Apa cerita selanjutnya? Ketika Yesus dan murid-muridnya bersama dengan Yairus sampai ke rumah itu, memang kenyataan seperti yang diberitakan oleh orang-orang, seperti yang disampaikan oleh orang-orang. Tetapi Yesus tidak peduli dengan keadaan itu. Dia berkata, tenang, jangan menangis. Anakmu tidak mati, tetapi tidur. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti bahwa anak itu cuma tidur, tidak mati. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada Yairus bagaimana ketika kita berharap kepada Tuhan, sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada harapan, Tuhan mampu memberikan harapan yang baru bagi kehidupan kita. Sesuatu yang sudah tidak mungkin, sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan mampu ciptakan jalan keluar bagi kehidupan kita. Ketika orang-orang berkata, itu sudah tidak mungkin, itu mustahil, berhenti saja untuk percaya. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu menolong, memberkati kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa persoalan dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara? Ketika kita melihat segala jalan dalam kehidupan kita sudah sepertinya tertutup, tidak ada harapan lagi. Orang-orang sudah berkata hal-hal yang negatif tentang kita. Orang-orang sudah meninggalkan kita. Kita sepertinya sudah tidak ada teman lagi dalam kehidupan ini. Mari melalui pengajaran ini saudara, yang Yesus ajarkan bagi kita, untuk kita tetap terfokus kepada Tuhan. Jangan terfokus kepada kata orang, jangan terfokus kepada dunia, tapi terfokus kepada Tuhan, tertujulah kepada Tuhan. Karena kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada sumber daripada pemberi mujizat itu. Tuhan akan memberkati kehidupan kita ketika kita selalu berharap kepada Dia, selalu meletakkan iman kita kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang merancangkan segala kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun, sekalipun itu membahayakan bagi hidup kita. Tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu sanggup menolong kita, sanggup memelihara hidup kita. Jangan pernah saudara untuk berhenti untuk percaya. Terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa menolong hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi hidup kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu tentang Yairus, tentang iman yang luar biasa, iman yang tidak pernah berhenti, iman yang terus percaya kepada Tuhan meskipun banyak ujian, banyak hal-hal yang bisa menggoyangkan imannya Tuhan. Ajarlah kami untuk beriman seperti Yairus, sehingga dia boleh melihat mujizat yang besar bagi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Engkau sanggup menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi. Engkau sanggup menolong kami dalam keadaan apapun hidup kami hari-hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.